Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Hari ini kita bersukacita bersama dengan Ibu Magdalena Suparti, Kevin Huta Galung dan juga Marcos Pohan yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mengawali hari baru yang dianugerahkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ketika kami dimampukan untuk menapaki hari baru yang kami yakin penuh dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Sebelum memulai segala rencana kegiatan kami di sepanjang hari ini, ada sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan memberlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 sampai dengan 22. Firman Tuhan berkata, Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, Siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, Aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini mengisahkan tentang Nabi Mika yang dipanggil untuk menghadap Raja Yosafat dan Raja Ahab. Sebelum berjumpa dengan kedua raja tersebut, Mika diingatkan agar berkata sama seperti 400 nabi lainnya yang menyetujui rencana Raja Ahab untuk pergi menyerang Ramot Gilead. Diperhadapkan dengan kondisi ini, Mika tetap pada pendiriannya dan mengatakan apa penglihatan dari Tuhan yang telah dilihatnya, yaitu kalau rencana menyerang Ramot Gilead tetap dilaksanakan, maka Israel akan kalah dan tercerai-berai. Bahkan Mika pun mengungkapkan bahwa ia melihat ada roh dusta yang hinggap pada 400 nabi, sehingga nubuatan yang mereka ungkapkan adalah kebohongan semata. Karena dua hal ini Mika mendapat perlakuan yang tidak baik, bahkan juga dihukum. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bersama untuk tetap menyuarakan kebenaran dengan terus mengandalkan hikmat Tuhan, meskipun mungkin karena kejujuran itu kita harus dijauhi atau bahkan dibenci orang. Mari tetap perjuangkan kejujuran dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap dapat menyuarakan kebenaran dengan terus mengandalkan hikmat Tuhan. Dan ketika kami berkata jujur, mungkin kami harus dijauhi atau bahkan dibenci orang. Tapi mampukan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap meyakini bahwa keberadaan kami sebagai orang percaya, apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami sampaikan, bahkan beragam hal yang kami lakukan, harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan mengiring langkah kami supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat diberlakukan dalam kehidupan dari hari lepas hari. Kami siap melangkah di hari baru anugerah Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita dan pertolongan Tuhan senantiasa mengiring langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.